Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Ketemu lagi dengan Mrs. Nita di video pembelajaran daring. Nah, di video pembelajaran daring kali ini, Mrs. Nita akan menjelaskan tentang benda di sekitarku. Nah, sebelum ke materi, Mrs. Nita mau mengingatkan untuk hafalan pocket minggu ini adalah tentang ordinal number. Oke, atau urutan angka. Kita mulai dari angka 1 sampai 5 dulu ya. Oke, contohnya 1 first, 2 second, 3 third, 4 fourth, 5 fifth. Ya, itu dia urutan angka. Silahkan di rumah dihafalkan urutan angkanya. Insya Allah nanti pada hari Jumat sama Mrs. Nita akan dites. Mrs. Nita akan video call satu orang ya untuk pengetesannya. Baik, kita lanjut ke materi hari ini. Nah, materi hari ini kita masuk ke tematik dulu ya. Nah, di tematik kali ini Mrs. Nita akan menjelaskan tentang benda di sekitarku. Masuk ke tema 3, subtema 1. Nah, silahkan yang di rumah mempunyai buku tema 3 boleh dibuka halaman 1. Setiap hari kita melihat benda di lingkungan sekitar. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang warna merah, kuning, biru, dan lain sebagainya. Dan ada pula benda hidup dan benda tak hidup. Nah, benda hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda mati banyak ya, benda mati atau benda tak hidup ada lemari, ada kursi, ada tempat tidur, ada laptop, ada HP. Nah, itu adalah benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, lemari, kursi, batu, pasir. Nah, itu mempunyai massa dan dapat ditimbang. Juga dapat menempati ruang atau wadah. Lalu, bagaimana dengan cahaya, panas, udara, angin? Apakah mereka bisa ditimbang? Jawabannya adalah tidak. Angin, panas, udara, mereka tidak dapat bang. Jadi, angin, udara, nafas, gas itu bukan benda. Nah, itu dia perbedaan benda dan bukan benda. Coba perhatikan gambar di atas. Di atas ada gambar asap dan gambar meja. Manakah yang benda dan manakah yang bukan benda? Betul sekali. Meja benda, asap bukan benda. Oke, satu lagi. Coba kalian perhatikan gambar di atas. Di atas ada gambar angin dan batu. Coba kalian sebutkan mana yang benda, mana yang bukan benda. Betul sekali. Angin bukan benda, batu adalah benda. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat fisik benda. Nah, coba kalian perhatikan benda di sekeliling kalian. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukuran tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, dalam bentuk, dalam kekuatan, dalam wujud, dan ukurannya berbeda-beda ya. Nah, benda juga dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, ada benda yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, karet, dan lain sebagainya. Nah, contohnya benda yang terbuat dari kayu ada meja, ada kursi, ada lemari, dan lain sebagainya. Contoh benda yang terbuat dari plastik ada ember, gayung, dan lain sebagainya. Contoh benda yang terbuat dari karet ada ban, sepatu, dan lain sebagainya. Contoh benda yang terbuat dari kaca ada gelas, piring, dan lain sebagainya. Dan contoh benda yang terbuat dari besi ada garpu, sendok, pagar, dan lain sebagainya.
Dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita. Oke, setiap benda-benda juga itu ada kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, benda yang terbuat dari kayu, kelebihannya apa? Benda yang terbuat dari kayu, kelebihannya itu adalah kayu dapat mudah dibentuk dan kayu juga dapat bertahan lebih lama. Contohnya, pada kayu jati itu bisa bertahan sampai 10 bahkan ratusan tahun. Nah, kekurangannya kalau kayu itu adalah mudah terbakar dan mudah terkena rayap. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan benda dari bahan kayu. Oke, contoh lainnya adalah kelebihan dan kekurangan benda yang terbuat dari plastik. Nah, kelebihannya adalah benda yang dari plastik itu lebih murah ya, tahan lama dan praktis digunakan. Sedangkan kelemahannya adalah benda yang dari plastik itu mudah terbakar dan juga cukup berbahaya ya untuk kesehatan karena pembuatannya itu dari bahan kimia. Oke. Lanjut adalah kelebihan dan kekurangan benda yang terbuat dari kaca. Nah, benda yang terbuat dari kaca, kelebihannya adalah yang terbuat dari kaca itu adalah kedap air, juga kedap gas dan kedap bau-bauan. Kekurangannya, benda yang terbuat dari kaca itu adalah mudah pecah. Dan lain sebagainya ya, masih banyak kelebihan dan kekurangan benda-benda lainnya. Nah, cukup sampai di sini penjelasan Mrs. Nita tentang benda di sekitarku. Nah, apabila kalian belum mengerti, silahkan kalian boleh langsung tanyakan ke Mrs. Nita. Oke, lanjut ke tugasnya adalah, tugas dari Mrs. Nita adalah sebagai berikut. Nah, itu dia tugas dari Mrs. Nita. Silahkan dikerjakan. Kalian tulis saja di buku tulis. Nanti kalau sudah selesai, fotokan saja, kirim ke Mrs. Nita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan Mrs. Nita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.